Malam Kak Kevin. Kak Merisa, Kak Queen, selamat malam. Malam Kak Willing. Halo, Oke, malam Kak selamat Kevin. malam. Malam, Kak. Akhirnya kita berjumpa lagi di hari Iya, Rabu ya. Rabu. Kita Iya. membahas tentang tarot dan tebaran. Wah, nggak Di kerasa ya, Mas, cepet banget. udah seminggu. Udah seminggu lah. Buset. Heeh. Halo Malam Kak semuanya, Lotus. selamat malam. Salam bahagia semuanya ya. Ini nge-wave satu-satu. Kalau terus ada Kak Mela, Mbak Mela, Sugeng Dalu. Kak Doner juga selamat malam. Malam juga nih, Merisa. Oke, hari ini kita dapat request-request dari teman-teman nih. Mm. Wah, requestnya ini sebenarnya banyak, tapi karena mungkin ini Kevin saring ya, ada beberapa requestan yang akan kita bahas. Mm-mm. Karena malam hari ini kan temanya kan tentang tarot spread, jadi kita akan menebar kartu dari kemarin requestan teman-teman ya. Nah, ini Kevin sudah nyatet requestan dari teman. Ini namanya tebaran move on dari trauma dari Camilla Tebaran move on Morgan. dari trauma. Oke. Ya, ini tebaran ya. Ya mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain ya Kak. Hmm. Kita ini dulu flashback. Yang kemarin kan kita sudah melakukan beberapa tebaran. Terus mantul Kemarin ya? kita suaraku mantul ya? Enggak aman. Layarnya mantul. Oh iya, kemarin layarnya mantul ya. Memasang Berarti hari ini jangan pakai pad, harus pakai buku Kak. buku betul. Malam Harus Kak pakai buku Liana. tulis. Terat kesalin dulu. Aduh. Flashback ya, kemarin kita bahas yang ini ya, Celtic Cross ya. Betul, kita bahas Celtic Cross, terus kita bahas kita bikin tebaran kemarin. Iya, Yang bikin tebaran yang di kemarin. Celtic Cross yang pakai 10, ya betul 10 kartu, tebaran 10 legendarisnya Tarot kartu. ya. Terus Terus kita juga, move on dari mantan kemarin ada oh betul, ada tebaran yang ke move on dari ada mantan. 7. Terus Satu terus ini lagi, apa yang harus saya lepas dari kondisi saat ini? Oh, ini yang move on. move on. 5 tebaran. Karena kemarin kita bahas 5 tebaran, kemudian Celtic Cross. Mungkin setiap malamnya kita akan meningkatkan jumlah kartunya ya, Kak. Boleh, sehingga kita jadi lebih Ah, bisa merangkaikan lebih, kartu makin banyak. iya, agar Satunya lebih, tentang motivasi minggu lalu, bagaimana kita bisa termotivasi untuk move on kayaknya. Minggu lalu iya, seputar move on nih kayaknya. iya, minggu lalu move on, dan ini juga ada request juga, tapi move on-nya ini lebih dari keluar dari trauma ya. Halo, Kak Rani, Kak Halim, Kak Dia, Hmm, selamat malam, Kak Liana. halo. Ini sebenarnya ada dua pembahasan yang teman-teman udah DM Kevin. Di sini ada tebaran move on dari trauma, terus ada tebaran kenapa dia terobsesi denganku. Oke, Ini yang Kevin ambil 2 aja sih, mungkin waktunya cukup atau enggak nanti kita akan coba ya. kita coba ya. Yang pertama move on dari trauma. Move on dari trauma. Di sini ada kata kuncinya, ini udah tulis ya dari Kak Mela Morgan ya. Di sini satu, sumber trauma.
Mungkin buat teman-teman bisa diikuti. Ini adalah salah satu tebaran dari Kamela tentang keluar dari trauma ya. Yang pertama sumber trauma, kedua adalah bagaimana impact trauma ini ke dalam diriku, lebih ke faktor internal. Terus ketiga, impact pengaruh luar atas masalah ini, eksternal. Kemudian empatnya adalah langkah awal yang harus segera dilaksanakan. Nomor 5, apa pelajaran yang akan aku dapat dari kejadian ini? 6-nya pesan positif untukku. 7-nya adalah kesimpulan. Oke, Ini masih pakai 7 kartu ya. sebenarnya masih pakai 7 tebaran. Mungkin dari Senpai sendiri, cara Tadi juga tebarannya gimana Kak? kita lihat tadi gambarnya. Yang pertama kan sumber trauma ini kan ke diri kita sendiri ya. Oke. Pertama sumber trauma kita ambil di tengah ya. Sumber traumanya kita ambil di tengah. Senternya di kita. Untuk sumber trauma. Ini Malam di tengah posisinya. Kak Kamen Riders, Kak Blurus, Kak Elset, Kak Nana, selamat malam. Kak Nugroho, Kananal Kak Asna, selamat malam ya. Oke, siap. Yang pertama sumber trauma ya. adalah Kita taruh di tengah. Impact trauma ke dalam diri. Nah, karena dia berbicara tentang ke dalam diri, kita akan letakkan di kedalaman. Kita ambil ke bawah ya. ke bawah ya. Ini Kita ambil untuk ke bawah. impact dalam diri. 1, 2, 3 adalah impact pengaruh luar atas masalah ini, eksternal ya. Kita ambil di atas ya. Berarti atas. Kita ambil eksternalnya di atas ya. Kemudian 4, langkah awal yang harus segera dilaksanakan. Kita ambil 4 di kanan ya. Di kanan. Dan kelima, pelajaran yang aku dapat dari kejadian ini. Ambil di kanan lagi ya. Ini di sini 1. Pesan Kemudian positif untukku 6, pesan positif kanan juga ya. Kanan juga. Kesimpulan 7 di kanan juga. Kesimpulan. Ya, berarti modelnya kayak huruf T ya. Kayak huruf T samping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kartu ya. Ini kita akan nantinya membahas bagaimana. Bentar. Ini sebagai contoh aja. Bagaimana move on dari trauma. Move on dari trauma. Nah, ini kartunya Kak Kevin enak nih, kecil-kecil. Kak Kevin punya kartu spesial nih, cetak sendiri. Yang nanti kepingin bikin kartu kecil, silakan DM Kak Kevin ya. Kevin siap mencetakkan kartu kecil-kecil. Buat rekaman enak loh itu. Buat rekaman ya, karena apa? Videonya kan nggak cukup loh, mejanya nggak cukup. Mejanya jadi lebih lapang pakai kartu kecil-kecil. Iya. Jadi seperti ini teman-teman, sambil diikuti, mungkin sambil dicatat. Nomor 1 di sini adalah sumber trauma. Nomor kedua, faktor internal atau bagaimana impact trauma ini ke dalam diriku. Terus ketiga adalah eksternalnya, pengaruh luar atas masalah ini. Kemudian keempat di sini adalah langkah awal yang harus segera dilaksanakan. Kemudian 5 sampingnya, apakah pelajaran yang aku dapat dari kejadian ini? Terus ke-6, pesan positif untukku. Dan yang 7 di sini adalah kesimpulan. Kesimpulan lebih ke saran juga ya Kak? Betul, saran dan kesimpulan ada di nomor 7 ya. Malam Kak Andin, malam Kak Grimo Reader. Iya. Halo, selamat malam Kak Andin. Iya. Ini gimana? Apakah kita akan mencari sebuah kasus atau dari teman-teman mungkin? Ada yang mau menyumbangkan sebuah kasus. Jadi untuk teman-teman yang ingin move on dari trauma, kita bisa gunakan tebaran ini. Kita akan latihan sama-sama. Jika ada yang mau menjadi contoh kasus untuk kita sama-sama gali, silahkan di chat, di komen. Atau Mas Wanto, ini kayaknya Mas Wanto belum muncul ya? Belum muncul. Malam Kak Maria.
Halo Kak Maria, kalau ada Kak Queen juga, selamat malam. Kak Grimo Reader sepertinya udah mulai start untuk kelas. Kalau ada teman-teman yang mau belajar tarot, Wow, bisa DM Kak Grimo Reader juga untuk private ya. oke. Jika kebetulan bertempat di Bali, beliaunya di Bali. Oh, ada di Bali ya? Nah, ini buat siapa nih yang mau Oke, Kak Queen. jadi Kak Queen mau dijadikan contoh boleh. Kasusnya apa nih? Kak Nana trauma tanggal tua, lihat saldo rekening tiap tanggal tua nih. Oke, ada Oke, kasus atau mungkin kita akan buka oke. kasus lain, Mbak, kalau ada. Oke, untuk Kak Queen ya berarti ya. Kita baca sama-sama ya Ah, dari dua persepsi ya, dari Kak Kevin sama dari tarotku ya. Siap? oke, aku pakai kartu selain RWS ya, Kak. Belajar ya, Boleh, Kak. bebas-bebas. Di hari Oke, Rebu kartunya bebas, boleh variatif. Ntar aku tetap pakai boleh RW ya. untuk ini ya, untuk tolak ukur biar belajar nanti yang lain Iya, gampang. oke, siap, Kak. Kevin Oke, pakai ini bener-bener baru nih. wah sip nih. Itu Baru tot ya? datang. Itu tot ya, bukan? Rahman, Oke, bukannya Raham Tarot. saya fokus ke Kak Queen ya. Pengarang Tarotku fokus ke Kak Queen. Kak Queen boleh dibantu untuk fokus ke Kak diri ya. Queen. Untuk Kak Queen, bagaimana tebaran move on ya dari sebuah trauma di sini. Untuk Oke, yang Kak pertama Queen, kita akan untuk ambil Kak untuk Queen, sumber traumanya ya. Kartu pertama, kartu kedua, bagaimana impact dari trauma ini. Yang ketiga, kartu pertama, pengaruh luar atas masalah ini. Keempat, kartu langkah awal kedua, segera diambil oleh Queen. kartu ketiga, kartu Satu. keempat, langkah awal, Oke. pelajaran Malam yang Kak harus Martin, Kak dilaksanakan. Sasya. Selamat malam. 6 adalah pesan positif, dan 7 adalah kesimpulan atau sebuah saran. Malam Kak Oke, Melisa. dari senpai dulu. Oke, Kita akan, saya ambil yang pertama ya. iya, Yang pertama adalah sumber dari trauma. Kita lihat sama-sama. Malam Kak Dea. Ini lebih ke arah pernikahan ya. Suatu relasi yang menuju ke arah pernikahan ini bikin trauma, atau mungkin trauma di dalam pernikahan atau suatu hubungan serius. Ini yang jadi problem utama ya. Traumanya terhubung sama hubungan yang serius. kalau dari Kevin di sini kartunya adalah 8 tongkat. Malam Di Kak 8 Dea. tongkat sendiri, di sini mungkin ada yang Kevin lihat sih, sebuah traumanya adalah mungkin lebih ke media sosial ya, atau informasi yang berjalan dengan cepat, atau mungkin hal yang serba instan. Oke. Sesuatu hal yang serba instan. Benar sekali tuh, berarti senpai benar tuh. Itu 4, ini 8. Atau dua-duanya benar nih. Oke, kita akan sama-sama lihat yang kedua, bagaimana impact trauma ini ke dalam diriku, bagaimana hal yang berhubungan dengan hubungan serius atau pernikahan ini berimpact ke dalam dirinya Queen. Kita akan lihat sama-sama ya. Nah, oke, kartu Six of Swords sebenarnya mengindikasikan untuk aku ingin pergi meninggalkan hal ini. Karena dia kartu pedang, bisa jadi ingin menghindar secara pikiran, ingin lari secara pikiran, ingin sepertinya hal ini aku anggap nggak ada lagi. Jadi itu berpengaruhnya ke dalam diri adalah aku ingin menghindari hal-hal ini. Malam Kak Luis. Kalau dari Kevin sendiri adalah faktor dalam diri. Di sini ada 5 cup. 5 cup memang ini berhubungan dengan perasaan yang terhubung dari masa lalu. Masa lalu selalu mengikuti di mana setiap Kak Queen berjalan. Mungkin masa lalu ini berkaitan juga dengan mantan. Karena di sini kartunya 8 dan di sini 5 mungkin berkaitan dengan mantan yang selalu membayang-bayangi atau kisah masa lalu.
atau mungkin juga pengalaman masa lalu juga bisa. Oke. Jadi lebih karena masa lalu yang membayangi ya. Iya. Nanti Kak Luis boleh di reading selanjutnya setelah ini kita lagi latihan tebaran sebenarnya di hari Rabu ini. Jadi nanti teman-teman boleh bantu untuk kita baca sama-sama sambil latihan tebaran. Oke. Setelah ini masih ada 2 tebaran lagi ya. Kak Queen, sedikit pertanyaan Kak Queen. Apakah ada sebuah kondisi Kak Queen menghindar atau pergi atau memilih pergi dari pernikahan yang dialami atau yang membuat takut ini? Karena katosis kausat adalah suatu kondisi yang membuat aku untuk pergi atau menghindar. Berarti memang harus kita menggali informasinya dulu ya, Kak? Betul, karena sebenarnya kan pembacaan tarot itu adalah suatu seni konsultasi, jadi kita harus saling menggali sehingga bisa ditemukan solusi. Malam, Sang Peramal. Ya, ada Master Sang Peramal. Iya, Kak Queen. Oke, sambil menunggu Kak Queen, kita masuk ke kartu yang ketiga ya. Kartu yang ketiga adalah impact atau pengaruh luar dari masalah ini. Oke, menggugah cerai itu pergi, betul. Yang bawah berarti impact ke diri, memutuskan untuk berpisah. Sekarang kita lihat yang atas ya Kak Queen, apakah ada pengaruh eksternal di sini? Pengaruh eksternalnya sudah jelas, nggak usah berpikir terlalu jauh ke depan. Saat ini sudah kelihatan jelas, bisa jadi ini terhubung dengan hal-hal yang terlihat, mulai dari materi atau keberadaan orang lain di hubungan ini. Materi ini sesuatu yang sifatnya fisik ya, kartu-kartu pentacle sifatnya nyata, bisa jadi hal-hal yang kelihatan jelas, baik itu sikap yang kurang baik yang memang benar-benar ditunjukkan, ataupun ada pihak ketiga dalam hubungan ini, ataupun masalah materi yang dia kurang baik di sini ya. Kartu kita sama Kak, 7 pentacle, 7 koin ya. Oke, kartunya disonate ya, sama-sama 7 pentacle. Ya. Di sini sama-sama 7 pentacle. Mungkin di sini memang ada kaitannya dengan materi yang membuat saat move on ini masih teringat dengan sesuatu hal yang di sini berhubungan dengan materi. Kalau dari kartu pentacle versi RWS kan di situ kan seperti sebuah menunggu kan. Betul. Jadi eksternalnya di sini seperti sebuah menunggu, mungkin bisa harta gonung gini atau pembagian hak asuh atau apa di sini. Oke, nah sih betul, nggak kasih nafkah, jadi secara materinya ya juga. Iya. Kak Luis, untuk Kak Luis kita di sini lagi latihan reading. Nanti kalau mau pembacaan private bisa DM ke Kak Kevin, bisa DM ke ini tarotku juga salah satu boleh ya. Tapi di sini kita latihan baca tebaran. Kita nggak membacakan kartu, hanya kita latihan tebaran tapi ambil contoh. Kalau pas kebetulan karir mungkin bisa masuk. Malam Kak Sade Fortune Teller. Ada Kak Tony Senpai gitu. Master. Dan kita beralih ke kartu 4, yaitu langkah awal yang harus segera dilaksanakan. Oke, kita masuk ke langkah awal yang harus biasa dilaksanakan saat ini berarti ya. Langkah nyatanya adalah di sini ada 2 pentacle ya. 2 pentacle ini simbol perubahan atau ambil langkah yang jelas, bergerak. Jadi kartu 2 pentacle ini simbol pergerakan ya. Kalau di beberapa deck dia dikatakan change atau perubahan. Ambil langkah yang jelas, yang nyata, yang bisa dilakukan sekarang. Jangan berhenti atau putus di tengah jalan, tapi change. Jika mau menggugat, teruskan dan selesaikan. Jangan berhenti. Ini kartu pergerakan ya. Pergerakan secara nyata karena dia pentacle ya. Oke. Di kartunya Kevin sendiri di sini adalah ada 9 tongkat. 9 tongkat, langkah awal yang harus digerakkan adalah bagaimana Kak Queen menjalani ini tidak bisa dengan sendiri. Artinya butuh support dari orang lain, karena masalah ini mungkin datang dari diri sendiri, tapi jika kakak ingin keluar dari masalah itu membutuhkan bantuan orang. Mungkin bantuan orang di sini adalah orang yang lebih bijaksana, atau orang yang bisa mengarahkan kakak untuk menuju sebuah kebebasan atau menuju move on dari trauma ini. Oke. Karena 9 tongkat sendiri kan memang mungkin bantuan yang lebih profesional ya. Bantuan profesional ya. Oke. Kemudian yang kelima, pelajaran yang aku dapat dari kejadian ini. Oke.
Kartu Magician ini adalah ke arah dalam hidup nggak ada yang instan, semua hal butuh proses. Dalam kehidupan ada orang-orang yang jujur tapi lebih banyak lagi yang punya muslihat. Ya, jadi di sini pelajaran yang diambil berhati-hati. Kadangkala sesuatu tidak seindah yang ditampilkan. Jadi kartu Magician seringkali menunjukkan sesuatu yang tampil luar biasa, kadangkala di balik itu bukan apa-apa. Nah, ini dia pelajaran ini yang harus diambil ya. Pelajaran yang sangat berharga ya. Di sini kartunya Kevin adalah The Death, sebuah perubahan besar yang terjadi saat ini, yang tadi statusnya beristri, kemudian cerai, atau saat ini adalah menjadi single mom mungkin. Ini adalah tantangan baru atau perubahan besar buat Kak Queen untuk kedepannya ini lebih berhati-hati lagi menjalin sebuah hubungan. Mungkin dari komitmen yang lalu yang tidak seimbang atau apa bisa diperbaiki lagi di hubungan yang nanti. Karena pelajaran di sini lebih ke diri sendiri bagaimana menyatukan sebuah komitmen. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi malam KSTU 91. Pesan positif untukku. Pesan positif untuk Kak Queen adalah segera selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, khususnya berkaitan dengan mungkin sosok maskulin atau sosok laki-laki yang usia sama atau lebih muda. Problem-problem dari masa lalu yang masih menggantung sampai sekarang sebaiknya diselesaikan. Jangan dibiarkan menggantung ya. Nah, pesan dari kartu yang Kevin keluar di sini adalah King of Cup. King of Cup lebih bagaimana kita menghargai sebuah perasaan kita. Mungkin di sini kita memang sudah lepas dari orang tersebut, tapi kejadian-kejadian ini janganlah kita sering kita bicarakan ke orang lain atau apa yang nantinya kita akan menjadi orang yang bimbang. Karena kartu King of Cup sendiri memang orang yang suka menggerutu atau apa, tapi di sini positifnya adalah kita belajar dari sebuah pengalaman yang nantinya kita bisa lebih semangat lagi dan tidak kembali ke sebuah trauma itu. Oke. Dan kata kesimpulan. Kata ketujuh adalah kesimpulan. Kita lihat bersama-sama. 9 pentakel, menikmati apa yang ada saat ini, nggak usah berpikir hal yang masih belum terjadi nanti, fokus ke masa sekarang, apa yang Queen tabur itu akan Queen tuai selama Queen respon dengan baik, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup akan selalu ada pelajaran berharganya. Belajar menerima kondisi saat ini dengan bahagia, nggak ada yang perlu ditakutin, nggak perlu dengan khawatir dengan ketakutan yang ada di pikiran, karena sebenarnya dalam realita Queen baik-baik aja dan Queen kuat kok menghadapi ini. Mantap. Dan kartu Kevin di sini ada satu tongkat atau S of One. S of One di sini kita akan kembali lagi ke kehidupan nyata. Artinya kita memulai Kak Queen memulai kehidupan baru dengan sebuah ambisi baru dan kehidupan baru yang nantinya akan membawa sebuah harapan yang baik buat Kak Queen. Jadi seperti itu bacaan dari Kevin. Oke. Semoga resonate ya Kak Queen bacaan dari kita. Kita kartunya sama lagi Kak. Betul, kartunya kita ada yang kembar-kembar nih. Oke, kembar lagi. Nah, tebaran tadi adalah tebaran untuk move on dari trauma. Itu ternyata bisa mengindikasikan kondisi trauma yang sedang kita alami, impact-nya apa ke diri kita, dan bagaimana kita ngelangkah, dan pelajaran positif apa yang bisa kita ambil, dan terakhir kita bisa lihat kesimpulan dari trauma ini apa untuk kehidupan kita ya. Nah, tebaran ini adalah tebaran yang dibantu tadi sama Kak Mela ya. Iya, Kak Mela sudah bantu ya di sini. Tebarannya dari Kak Mela ini. Kak Queen, amin. Aku bahagia kok. Puji Tuhan, beneran nih bacanya. Malam Kak Ima.
Oke, jadi seperti itu bacaan untuk tebaran move on dari trauma. Kalau tebaran ini mungkin bisa kita lakukan bukan hanya untuk sebuah hubungan ya, Kak? Betul. Tapi traumatik dalam hal apapun, bisa pekerjaan, bisa hubungan bisnis, Mm-mm. bisa juga untuk melangkah dalam hidup atau ada hambatan-hambatan mental. Di sini juga bisa kelihatan sebenarnya. Nanti teman-teman Mm. yang mungkin punya problem, aku kok susah move on, kira-kira solusinya apa? Bisa ikuti live di hari Jumat, kita akan bahas tentang komunikasi, baik sama keluarga, rumah tangga, bagaimana berbicara, bagaimana saling menyampaikan perasaan, cara ekspresi, itu di hari Jumat ya. Dan hari Di Kamis hari kita Jumat ya. belajar tentang hubungan tarot dan numerologi ya, Numerologi ya. sama Kak Martin. Oke. Nah, ya di sini Kevin mau nanya juga Kak, untuk trauma sendiri ini move on dari sebuah trauma, apakah bisa menghilangkan sebuah fobia seseorang? Karena mungkin fobia ini memang susah sekali ya Kak, susah sekali dihilangkan. Apakah tebaran ini bisa digunakan atau Sebenarnya langkah awal kita? kalau untuk fobia mungkin sedikit sekilas tentang fobia ya Kak Kevin. Ya, Sebenarnya apa yang kita sebut fobia ini seringkali disebut dengan double symptom phobia atau sebuah fobia, sebuah trauma menciptakan sebuah trauma lainnya. Contoh misalkan perempuan takut ular. Yang nggak suka dari ularnya apa? Matanya licik, ngelihatnya serem. Oke. Nah, ini seringkali traumanya bukan sama ular, tapi emosi trauma ular ini punya suatu traumatik lain. Kenapa kita sebut dengan double symptom phobia ya? Aku mengidentikan mata ular yang licik, yang serem ini dengan laki-laki. Berarti trauma ini sebenarnya sama laki-laki. Dan rata-rata trauma umumnya terjadi di usia 0 sampai 6 tahun. Ini traumatik dasar umumnya. Nah, yang dirilis yang ini sebenarnya. Kalau kita hanya dengan membaca, kita masuk sugesti, sebenarnya kita hanya menyelesaikan SSE-nya. Ini ISE trauma ya. Nah, ini belum sampai ke sini umumnya sebenarnya, tapi bisa membantu. Nah, sebaiknya teman-teman yang memang mau mencari hubungan tarot dan traumatik dan fobia, perdalam pengetahuan lagi, hipnosis itu bisa sangat bantu. Teman-teman yang ini pola kebanyakan ya, teman-teman yang perempuan yang memiliki traumatik sama ular, ya kan? Rata-rata itu punya problem nantinya di hubungan. Mesti hati-hati sama lawan jenis, hati-hati di sana. Oh ya. Ini hanya pola kebanyakan, tidak 100% benar, tapi banyak terjadi ya. Sering mimpi ketemu ular hijau hitam. Kenapa ya? Mimpi ketemu ular ini biasanya problemnya ke hubungan. Jadi ada sebuah kondisi di mana mau jalin relasi susah percaya sama lawan jenis, itu munculnya mimpinya di ular nanti ya. Malam Kak Isi Gelas, malam Kak Dharma. Halo. Oke. Tadi sudah tebaran yang untuk move on dari trauma ya. Nanti kalau untuk sekedar tahu penyebab traumanya ini bisa, tapi untuk merilis ada beberapa step yang harus dilakukan sehingga rilisnya memang permanen. Rilisnya permanen ya. Kemudian yang kedua ini ada requestan yang orangnya namanya nggak mau disebutkan. Oke. Tebarannya ini kenapa dia terobsesi denganku. Oke. Mungkin teman-teman bisa bantu kita dimensinya apa aja? Ambil kata kunci dimensinya ya. Tebaran kenapa dia terobsesi denganku. Apakah obsesi ini bisa dikaitkannya dengan malam Kak Jeng Tuti? Penguntit atau apa, bisa nggak sih Kak? Harusnya bisa, karena dia hubungannya dengan orang yang terobsesi ya. Obsesi ini kan bisa rata-rata feel-nya negatif jadinya ke arahnya. Gimana cara mengetahui trauma yang dari 0 sampai 6 tahun? Salah satu cara mencarinya, satu bisa dengan meditasi hening jernih, yang kedua bisa dengan teknik regresi ya. Biasanya sih pakai meditasi ya Kak. Meditasi bisa, dengan teknik regresi bisa ya. Tarotku yang di atas, yang tulisannya nggak gitu bagus. Sama tulisan gue juga tidak bagus. Kak Kevin tulisannya bagus, jurnalnya lengkap, Kak tarotnya agak acak-acakan dikit nih. Oke, obsesi itu lebih ke emosi berlebih ya. Emosi berlebih. Emosi berlebih. Kenapa dia terobsesi?
kenapa dia terobsesi denganku. Mungkin teman-teman bantu untuk dimensinya satu. Kalau ini mungkin kenapa dia terobsesi, mungkin di sini lebih ke tujuan dia ya Kak. Iya, kalau hanya pertanyaan ke kenapa dia terobsesi ini sebenarnya pakai satu kartu udah kejawab nih. Oh, sebenarnya bisa terjawab. Mungkin kita bisa melihat polanya loh. Iya. Apa Kenapa tujuan dia terobsesi denganku? Nah, ini kalau kita cuma ambil satu pertanyaan ini loh ya. Iya. Karena dia menginginkan kita menjadi bagian dari keluarga, bisa menjadi pasangan dia atau menikah dengan dia. Satu kartu. Nah, iya bisa ya. Karena yang Betul. Kalau untuk orang lain dibantu diajak dia merenungi karena yang terbaik itu adalah menemukan ke diri. Atau bisa ikuti nanti tanggal 6 September seperti kata Kak Rani ada kelas past life regression. Nah, ini Nanti tarotku akan kelasnya tuntun Senpai ya. untuk menemukan ya hubungan yang terhubung dengan masa lalu karena past life itu paling baik bukan dengan dibaca tapi dialami sendiri dan ditemukan sendiri ya. Ikut semua ini, ikut semua. Ada Kadea juga ikut, Kamela ikut. Nanti di sana kita akan belajar konsep sampai prakteknya. Iya. Nah, ini jadi bagaimana Kak untuk tebaran ini? Kita cari dimensinya. Apakah kita hanya menggunakan satu kartu? Kalau satu kartu, atau beberapa kartu? Kalau mau lebih dari satu kartu, ini aja kita latihan ngerangkai kartu deh. Sebelum kita nanti masuk yang ketebaran 12 biji itu. Oke. Kita merangkai 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kenapa dia terobsesi? Kita pakai 5 kartu ya. Ini tebaran 5 kartu. Kenapa dia terobsesi denganku? Yang pertama adalah penyebab dia terobsesi denganku. Yang pertama. Penyebabnya. Oke. Yang kedua, apakah obsesi ini lahir dari hal-hal yang terlihat atau fisik kita di atas? Fisik. Secara fisik. Yang kedua, apakah berkaitan dengan hal yang ada di dalam diri kita, karakter kita, spirit kita, termasuk mungkin hubungan twin flame dan sebagainya itu kelihatan di kartu yang ketiga ya. Bawah. Oke. Yang keempat, apakah ada suatu momen masa lalu yang membuat dia terobsesi denganku? Di kiri. Sebelah kiri. Dan yang terakhir ke depan, apakah dia akan terus terobsesi denganku? Apakah dia akan terus terobsesi denganku? Oke, kita sebar dimensinya. Ini kalau yang kanan dia serem banget nih. Kalau yang kanan di sini keluarnya The Devil. Wah, siap-siap tuh. Mungkin pulang sendiri diculik nih, masuk karung nih Kak Devil. Oke, yang pertama adalah kenapa dia terobsesi denganku? Kenapa dia terobsesi denganku? Nah, kalau 10 won lebih ke arah karena kita mau dan bisa menyelesaikan apa yang pernah dilakukan yang kurang tepat dan kita memperbaiki itu menjadi tepat. Hal-hal tersebut akhirnya membuat dia ingin melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Kalau dari Kevin sendiri di sini kartunya adalah 5 koin. Kevin mengambil dari patokan Raham Tarot ya. Mungkin di sini yang Kevin lihat adalah sebuah ketakutan. Kenapa dia terobsesi? Karena awal mulanya dia adalah orang yang introvert atau dia penyendiri atau apa, lebih ke psikopat mungkin ya. Karena dia ada rasa takut di sini. Dan dia lebih puas kalau dia bisa mengutarakan perasaan dia atau obsesinya dia. Oke, dia nggak bisa ekspresi ya. Malam Kak Atifa. Dia tidak bisa berekspresi. Makanya ekspresinya lebih ke obsesinya itu. Oke. Kita akan lihat apakah karena faktor luar atau faktor yang terlihat dia terobsesi. Ya ini juga iya, lebih luar. Ini lebih kada faktor apa yang dia lihat dari kita. Yang fisik dia lihat itu yang menyebabkan dia terobsesi ya. Iya, nah tuh soalnya bodinya berotot abis gotongin 10 won maju mundur. Kenapa dari Kevin kartunya serem ya Kak? Kartunya apa yang keluar? Ini 10 pedang. Oke. Kalau karena ada masa dia merasa dihianati atau disakiti, jadi dia ingin menebus itu. Dia ingin membalas. Iya. Jadi ini seperti sebuah balas dendam ya. Jadi balas dendamnya ke seseorang
yang jadi target obsesinya dia. Karena 10 pedang di sini dari kartunya adalah seorang kesatria yang menusuk naga. Oke. Jadi dia terobsesi, dan di sini di belakangnya ada orang yang melihat. Semakin orang melihat atau si korban ketakutan, si orang ini semakin senang. Oke, kita akan lihat apakah ada faktor internal atau hubungan di dalam diri kita dengan orang tersebut. Yang ini ada ya, karena dia adalah orang yang sebenarnya sudah sangat lama bersama-sama dengan kita ya. Kalau yang ini tidak, kartunya adalah King of Cup. Oke. Tidak ada faktor dari diri, berarti ini lebih ke si penanya ya. Iya betul. Lebih Dari memang dalam dirinya karena tidak ada, mungkin dia mempunyai sebuah karisma di sini. Jadi si orang yang terobsesi ini menargetkan orang ini. Oke, memang menargetkan secara fisik ya, secara nyata, Iya. bukan karena hubungan di dalam diri ya. Oke. Iya. Apakah ada hal masa lalu? Masa lalu. Yang ini ada karena pernah ada hubungan yang hancur bersama-sama. Kalau di sini karena ada sebuah obsesi ya, atau sebuah ambisi, karena satu tongkat. Oke. Pernah dia. Dia memang berarti dia memang tipikalnya psikopat beneran. Kalau dari kartunya ya, 5 ini 5 pedang. 5 koin. Yang kiri apa Kevin? 1 won. Yang satu won. Dia memang seorang psikopat. Oke. Kita akan lihat apakah ke depan nanti masih akan terobsesi terus. Yang ini maju ke depan oleh ke belakang. Kalau ke belakangnya terobsesi, sampai ke depan dia membawa obsesinya ya. Siap-siap diobsesiin terus ya. Kalau di sini kartunya adalah 4 tongkat. Dia akan terus seperti itu karena stuck ya. Tidak ada sebuah kemajuan di sini. Jadi memang orang ini memang sudah psikopat. Salah satu caranya adalah mungkin orangnya harus ditangkap, dipolisikan. Kalau kamu tidak nyaman dalam kondisi seperti ini loh. Yang ini masih cukup ringan secara fisikalnya, masih cukup aman. Yang penting ya mungkin sedikit diteror, tapi nggak sampai ke ekstrim ya. Yang punya Kak Kevin kan cukup ekstrim tadi. Cukup ekstrim, dan bahkan dia bisa melukai secara fisik ya Kak. Betul, karena ada 5 koin di awal sudah kelihatan. 5 koin di awal ya. Jadi seperti itu mungkin buat teman yang request. Malam Kak Reader. Tentang sebuah obsesi. Ada request lagi? Apakah teman-teman ada yang request? Tinggal berapa menit lagi Kak? Ini kita punya masih lama 22 menit. Ya, 22 menit. Mungkin dari teman-teman di sini yang punya split khusus boleh. Yang tadi adalah Build a Bridge Spirit. Nah, ini dia. Apa itu? Yang pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ada kartu jatuhnya. Oh iya, yang tadi ya Kak. Boleh Kak. Betul. Ini adalah suatu spirit yang digunakan untuk kita bisa ambil Kevin catat. Yang tadi pakai bahasa Inggris itu ya. Betul. Kartu yang pertama. Oke, kita sambil susun. Kartu yang pertama adalah kondisi saat ini, signifikatornya. Kondisi saat ini mungkin buat teman-teman sambil dicatat. Fungsinya buat apa nih Kak? Fungsinya adalah terus baca masih dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita menemukan cara untuk bisa keluar dari problem yang sedang kita alami. Nah, ini menarik nih. Menemukan cara untuk bisa keluar dari problem yang kita alami. Dari problem. Mungkin ini buat teman-teman bisa, yang teman-teman mungkin di sini reader, mungkin bisa kita praktekkan dulu untuk diri sendiri ya. Betul. Karena ini luas banget loh. Yang pertama, signifikatornya di
Yang pertama? Yang pertama, signifikator ini lebih ke arah apa atau kenapa problem ini muncul ya, atau berkaitan dengan hal apa problem ini. Kartu kedua itu di samping sini, inti dari masalah. Kedua, inti. Betul, inti dari masalah. Kartu ketiga adalah tindakan terbaik yang bisa dilakukan. Tindakan terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Untuk keluar dari masalah, tindakannya. Ada di nomor 3 ya. Yang nomor 4 itu di sini. Hasil dari tindakan yang sudah dilakukan. Hasil tindakan. Oke. Dan yang kelima. Oh, sorry. Yang ketiga, mohon maaf ya, bentuk tebarannya kurang tepat. Tak kasih ininya dulu. 1, 2, 3-nya di sini. 3, ini 5, ini 4. 4. Tebarannya 5. 7. Oke. 7. 6 di mana? 6 ini. Oh iya. Oke, jadi ulangi ya. Tebarannya adalah muter-muter gini ya. Iya, yang pertama itu signifikatornya. Yang kedua itu adalah inti masalahnya. Oke. Yang keempat ini hasil dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga tindakan terbaik ya. Tindakan terbaik. 5 ini cara terbaik untuk menerapkan tindakannya. Oke. 6 konsekuensi atau dampak dari tindakan tersebut. Konsekuensi. 7 ini kendala yang mungkin dihadapi. Kendala. Oh, mungkin ini bisa lebih ke internal, misalkan masalah pribadi sendiri ya. Betul. Selamat malam Kak Tarot Dewi Kunti. Jadi tebarannya tarotku kenapa kartunya mesti muter-muter. Nah, ini tarotku menjelaskan spread yang udah ada, yang udah jadi memang gambarnya muter-muter. Gambarnya muter-muter ya. Kalau tarotku bikin spread pasti lebih lurus-lurus aja. Ini karena spread yang udah ada. Emang pengaruh pola tebaran sama pertanyaan tertentu emang udah ada patokan pola tebaran berarti. Jadi gini, tebaran tuh kan sama kayak jadi gini. Tarot tuh kan kartu bergambar ya. Kita anggap kartu bergambar ini penyusun dari sebuah cerita. Pertanyaan itu adalah judul ceritanya. Tebarannya adalah alur ceritanya. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya konsep close reading, kita udah menyiapkan tebarannya dulu, baru reading. Sedangkan kalau kita lakukan open reading, sambil baca, sambil ngalir, bentuk tebarannya bebas dan jumlah kartunya bebas nanti. Nah, jadi bedanya ke situ ya. Betul. Lebih ke open reading atau close reading. Yang ini ada banyak tebaran yang macam-macam kok. Ini isinya satu buku tebaran semua. Nah, itu kitab tebaran. Penuh tebaran. Itu nggak mungkin bisa dipelajari begitu, Kak. Iya, tarotku lebih suka tebaran dengan satu kartu. Betul. Kalau satu cukup untuk apa banyak-banyak. Yang open reading. Cuma kalau satu kartu biasanya kalau yang read bacanya per jam rugi. Tapi kalau yang menitan atau per pertanyaan enak. Enak ya. Cepet selesai. Iya, betul. Sama solusinya udah dapat, nggak perlu muter-muter. Oke, kita akan mulai ya. Kita latihan. Ada yang mau dibaca untuk cara untuk keluar dari sebuah problem atau masalah.
Nah, ada yang mau? Siapakah yang mau? Halo, ada Bo. Malam, Kak Bob. Kak Bo. Beli kitab tebaran gitu di Gramedia ada berbahasa apa? Yang ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Sepertinya sih Gramedia nggak ada. Mungkin ini dulu ya. Ini buku udah umurnya tahun berapa ya Tarot beli? Tahun Ini 2000. 97 sampai 2006. Buset dah. Mungkin berarti Tarot beli Masih sekitar SD. tahun 2001 2002 buku ini mungkin sudah lama ya. Saat dulu masih seru-serunya spread. Dan itu nggak dijual di Indonesia. Kalau mau kopi nanti boleh tinggal DM Tarotku kopikan, nanti ganti biaya kopinya aja. Cuma kalau tempat belinya sekarang nggak tahu di mana. Mungkin di e-book mungkin ada mungkin. Nah, e-booknya mungkin biasanya ada kalau ada mau tuh. cepat. Iya. Oke, buat teman-teman nih yang mau jadiin bahan contoh, bersedia untuk menjadi contoh latihan tebaran. Oke, Kamela. Kita sama-sama baca Kamela nih, karena udah tahu Kamela fokusnya pasti lebih mudah. Kamela sekarang fokus ke diri ya. Kamela dibantu fokus ke diri ya. Fokus ke diri Kamela. Ini Kevin juga pernah ketemu dengan Kamela. Tarot ke shuffle kartunya. Bahkan tentang Kamela. Oke. Untuk pertama, signifikatornya. Kedua, pertama signifikator. Inti dari masalah. Kedua adalah inti dari masalah. Ketiga adalah tindakan terbaik. Tindakan terbaik. Keempat adalah hasil sebuah tindakan. Kemudian kelima adalah cara menerapkan. Kartu keenam adalah konsekuensinya. Dan 7 adalah kendala. 7 ada di bawah. Oke. Nah, kartunya muter-muter lagi ya. Betul. Jangan kopi, nggak boleh hak cipta. Betul, sebenarnya kalau untuk dikomersilkan nggak boleh, tapi untuk kebutuhan sendiri, untuk pembelajaran silahkan. Selama nggak untuk dijual lagi ya, hanya untuk digunakan untuk pembelajaran silahkan. Bukan untuk dibisnisin boleh. Oke, kita lihat signifikator. Signifikatornya dari Senpai. Page of Pentacle. Page of Pentacle ini lebih ke hal-hal nyata yang bisa dilakukan atau hal nyata yang bisa dilakukan saat ini. Jadi problem utama mungkin yang dialami Kamela adalah bagaimana aku move on atau ngelangkah dalam hidupku secara nyata. Tindakan nyata yang bisa tak lakukan. Aku bisa apa sih saat ini untuk kehidupanku? Nah, itu mungkin. Kalau dari Kevin sendiri, di sini signifikatornya adalah kartu 9, The Hermit, yaitu adalah diri sendiri, faktornya dari sendiri, bagaimana kita terlalu takut untuk menghadapi sebuah masalah, kita posisi tidak tahu harus melakukan apa, tidak bisa membedakan mana masalah utama, mana masalah yang ringan. Mungkin ini lebih ke ketakutan dalam diri sendiri. Oke, lebih kerasa takut dalam diri ya. Iya. Kemudian yang paling nomor 2. Inti dari masalah. Inti dari masalah ya, ada di paling kiri. Perempuan usia sama atau lebih tua berhubung dengan ketegasan. Bagaimana aku bisa menjadi sosok seorang ibu yang baik dari sekarang ataupun masa depan? Bagaimana aku bisa menjadi sosok seorang perempuan yang kuat dari sekarang hingga ke depannya nanti? Nah, ini dia. Kenapa aku ingin melangkah di dunia materi? Kenapa aku ingin memiliki penghasilan yang baik? Karena aku ingin menjadi sosok yang baik sekarang hingga ke depannya nanti. Kalau dari Kevin sendiri, kartunya adalah Wheel Fortune. Roda keberuntungan. Yang Kevin tangkap di sini adalah inti dari masalah. Waktu yang terus berjalan, dan kemudian waktu ini terlupakan begitu saja karena rasa ketakutan untuk keluar dari sebuah masalah, dan kita tidak bisa menyadari bahwa waktu itu semakin terus berjalan. Oke. Jadi seperti sebuah meninggalkan terus ya.
ya waktu yang terus berjalan dan kita meninggalkan masalah itu atau melupakan masalah itu, tapi tidak tahu nanti di depannya ini apakah masalah ini akan mengingatkan lagi, bisa lepas atau tidak. Karena di sini ibarat kata enjoy saja seperti tidak ada masalah. Oke. Malam Kak Tapi Brian. waktu terus berjalan. Halo Kak Brian. Kartu Dan yang kemudian nomor ketiga B section di ya. tengah ini ya, di atas. Tindakan terbaik yang bisa dilakukan. Tindakan terbaiknya adalah Kamela ini punya banyak ide sebenarnya. Sebenarnya kan tadi pingin lakuin sesuatu karena kedepannya nanti aku bisa menjadi sosok ibu yang baik, bisa menjadi sosok perempuan yang baik, wanita yang baik, yang kuat hingga ke masa depan nanti. Dan sebenarnya Mela punya banyak sekali ide kreatif sekali. Hanya saja kadang gampang bosan, ide-idenya cepat menguap, nggak benar-benar diimplementasikan. Action yang terbaik adalah merealisasikan ide-ide ini jangan sampai hilang duluan. Jadi begitu ada ide dilakukan. Kalau dari Kevin sendiri di sini kartunya Malam adalah kawan toh. Kawan akhirnya muncul. Malam kawan baru muncul dia. Kartunya adalah The Justice. Artinya adalah dari diri sendiri bagaimana lebih bijaksana dalam menghadapi sebuah masalah. Mungkin ini masalahnya mungkin berkaitan dari diri sendiri, yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan dengan kekasih. Tapi di sini untuk tindakan terbaiknya adalah lebih bijaksana, berpikir dulu sebelum bertindak. Oke, malam Kak Nining. Kartu yang keempat adalah 4 hasil tindakan yang jelas nih. Oke, hasil tindakan ya. Hasil dari tindakan yang dilakukan. Kalau nanti Kak Mela sudah bisa melakukan tadi, ide-idenya direalisasi, hasilnya adalah masih tetap aja kepikiran. Karena Kak Mela masih seringkali sibuk mikir nanti ke depannya kalau ini gini gimana ya, ini gini gimana ya. Sebenarnya mau seberhasil apapun Kak Mela, mau sudah melakukan banyak hal pun dalam kehidupan Kak Mela, kekhawatirannya sebenarnya nggak ada hubungannya, tetap aja akan muncul. Jadi ini lebih ke arah untuk belajar menerima apa yang ada saat ini dan tidak sibuk khawatir terhadap hal yang belum terjadi di masa depan. Kalau dari Kevin sendiri kartunya di sini adalah 4 tongkat. 4 memang seperti tadi Kevin bilang, kondisi di mana terlalu nyaman atau stuck, tidak ada sebuah pergerakan. Sebagai sarannya adalah di sini mungkin keluar dari zona nyaman untuk melakukan sebuah tindakan atau pergerakan, dan ini harus dilakukan dengan aksi tanpa perlu menunggu atau membuang waktu di sini. Jadi 4 lebih bergerak, disarankan lebih bergerak. Banyak bergerak ya. Nah ini sekarang jembatannya dari inti masalah ke tindakan. Bagaimana biar Kak Mela bisa realisasi action-actionnya. Kontrolnya kan ada di Kak Mela. Kak Mela adalah rajanya itu sendiri. Mau maju atau enggak bukan di tangan orang lain. Bukan karena dia aku berubah, tapi karena aku memutuskan berubah, maka aku berubah. Karena aku memutuskan aku bergerak, maka aku bergerak. Nah ini yang harus dilakukan, memutuskan untuk diri sendiri, bukan karena orang lain. Kalau dari Kevin sendiri kartunya di sini 4 pedang, yaitu adalah bagaimana kita merencanakan sebuah sesuatu ini. Tentu kita berpikir dulu baik buruknya. Tapi yang Kevin lihat di sini adalah berpikir bagaimana kita menangkap atau menghasilkan sebuah hal buruknya dulu, biar nanti ke depannya kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Oke. Nah, yang ini adalah biarpun udah realisasi idenya kenapa menghasilkan 9 SWOT, kenapa masih kepikiran. Di kartu ke-6 adalah menunjukkan konsekuensi atau dampak. Nah, sudah dilakukan, dampaknya apa karena masih kepikiran. Nah, ini. Karena aku seringkali ngerasa takut salah. Aku udah lakukan, kok salah lagi. Aku lakukan, salah lagi. Nah, sebenarnya mau lingkungan menyalahkan kita pun, kalau kita memilih untuk merasa tidak salah, sebenarnya bisa aja. Tapi di sini Kak Mela selalu merasa yang aku lakukan selalu kurang baik. Yang ini yang harus diperbaiki. Bukan malah melakukan banyak hal, tapi memperbaiki konsep di dalam diri, di mana selalu membuat aku merasa kurang baik melakukan sesuatu.
Kalau dari Kevin sendiri di sini kartu keenam ada konsekuensinya adalah 9 apa nih namanya 9 cup. 9 cup lebih terbuka pada diri sendiri, membentengi mungkin diri sendiri dengan keyakinan ya. Tujuannya untuk keluar dari masalah ini memang untuk diri sendiri dan jangan mengkhianati diri sendiri. Oke, jangan mengkhianati diri sendiri ya, diingetin. Iya. Nah, ini yang menjadi halangan utama ya. Iya. Kenapa kita nggak bisa move on atau nggak bisa maju dari kondisi ini, biarpun udah action, udah ada hasil pun masih kepikiran. Kenapa ya? Kak Mela, ini lebih ke arah tentang hati. Kak Mela pengen bekerja, menghasilkan sesuatu untuk sekarang dan masa depan. Tapi sebenarnya satu hal yang Kak Mela cari. Kenapa seringkali aku merasa nggak dimengerti, nggak dipahami, dan nggak disayangi? Bukan hal tentang materi, tetapi merasakan perasaan itu nyata dalam kehidupan ini. Aku udah lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang aku sayang, tapi saat aku butuh seseorang, aku merasa sendirian dan nggak ada siapa-siapa. Seringkali aku menguatkan hati dengan bilang, I'm fine, aku baik-baik aja, tapi aku tahu betul aku kesepian. Dan aku nggak dipahami. Ini hambatan utamanya. Bahasanya bagus banget, sumpah Kak. Senpai. Kalau dari Kevin sendiri di sini kartunya adalah 5 pedang. Kendala utama adalah kita tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah ini. Takut melangkah, takut tidak bisa menyelesaikan masalah. Mungkin di sini adalah kendalanya adalah ketakutan dari sebuah pikiran. Oke, kita punya 3 menit. 3 menit. Kita akan jumpa lagi hari Rabu depan untuk membahas Fred. Besok sama Kak Martin bahas numerologi. Hari Jumat sama Kak Rani bahas perasaan. Bahas perasaan, wah ini perasaan ini penting ya. Oh, bahasa memaafkan ya Kak? Betul, kita membahas tentang bahasa maaf dan kenapa sih kok lingkunganku sering buat aku terluka, kenapa sih lingkunganku kok nggak baik. Nah, saat kita merasakan lingkungan di luar, kan kita nggak bisa rubah orang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbaiki, nanti hari Jumat deh kita bongkar-bongkar tentang bagaimana kita men-change diri kita sehingga lingkungan kita berubah. Oke, yang ini disimpan di IGTV. Kita save di IGTV. Padahal masih ada satu tebaran lagi yang seru ya, 12 kartu, berarti minggu depan Kak Kevin ya. Minggu depan boleh. Minggu depan kita bahas tentang lebih banyak lagi kartunya. Betul. Mungkin dari teman-teman yang ingin request bacaan apa, boleh DM Kak ini tarotku atau boleh DM Kevin, nanti kita bahas bareng tentang dimensinya. Oke. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kita akan jumpa lagi di Rabu depan. Ya, terima kasih. Kevin pamit, salam bahagia Kak Tarotku pamit, sampai jumpa. Bahagia. Bye-bye. Malam Kalina baru muncul. Oke. Oke, bye-bye.